ada di bajunya 100% viskos, nggak perlu bingung lagi. Kalian udah tahu bahwa itu dari bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas TPKA Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Albert Pratama dengan NIM 2407011493. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salvadila Sausan dengan NIM 2407011824. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulisha Putri dengan NIM 2407057453. Perkenalkan, nama saya Khaira Sefari Putri dengan NIM 2407011134. Perkenalkan, nama saya Tobias Arya Hadera dengan NIM 2407013275. Sejuk kali ya pagi ini, guys, udaranya. Iya, sejuk kali loh. Iya loh, apalagi banyak pohon-pohon, kendaraan belum ada. Iya ya. Yaudah, enak nih jogging. Lanjut yuk. Yuk, oke, Ya. yuk. Udah guys, bentar. Capek. Udah berapa keliling ya? Aduh, udah banyak kali kita keliling. Udah banyak ya. BTW, kok gerah kali kayaknya ya? Aku gak gerah. Panas gitu loh. Aku biasa aja sih. Pantes sih. Bahan bajumu aja polyester. Lah, emang baju kalian apa bahannya? Viskos dong. Viskos. Apa tuh viskos? Viskos itu yang terbuat dari kayu. 2025. Belum tahu viskos? Kayu. Jadi baju. Iya loh, nggak percaya kali. Nah, ini Mana bisa kayu jadi baju? Udah cuacanya panas. Kita lagi kepanasan. Cukup ya. Iya. Jadi biar aku nggak panas lagi kan, pengen beli baju kayak kalian lah yang viskos itu. Di mana belinya itu? Mesti belinya di Shopee. Kalau mau beli baju viskos nih, aku ada rekomendasi nih, langganan aku nih. Mau lihat nggak nih? Nah, di toko ini. Oh. Bagus tuh. Halo teman-teman yang baru bergabung, silahkan di tap-tap layarnya, di share live-nya, dan juga dicek-cek nih, aku punya banyak banget etalase yang isinya baju-baju yang bagus banget teman-teman. Silahkan di komen-komen siapa yang mau minta spill. Kayak itu bahannya apa? Nah, kebetulan banget nih, kita untuk semua katalog, untuk semua etalase dan juga display, kita semua pakai bahan viskos. Ada yang udah pernah dengar belum bahan viskos? Belum kak, aduh sayang banget ya kak, 2025 belum pada dengar. Ini bakal aku spill viskos itu apa. Teman-teman pada percaya nggak sih kalau baju-baju yang ada di etalase aku dan yang lagi aku pajang dan lagi aku pegang ini terbuat dari kayu? Bener banget teman-teman, ini bajunya semuanya terbuat dari kayu. Tentunya udah melewati beberapa proses kimia yang sangat canggih untuk menjadikan sebuah serat dan benang yang dijadikan untuk membuat baju-baju yang berkualitas. Kak, bajunya bagus dipakai buat outdoor, Kak. Bagus banget, cocok banget. Ini bajunya bisa kakak pakai buat outdoor ataupun indoor. Nah, kalau misalnya kita
Kita tahu nih Indonesia ini panas banget ya, kita sering berkeringat. Nah, cocok banget nih Kak. Bisa langsung di CO etalase kita di bawah ini semua item, all item itu semua viscose dan bahannya menyerap keringat banget. Cocok banget buat kakak-kakak semua yang mau aktivitas di luar untuk olahraga ataupun cuman aktivitas outdoor aja ataupun mau pergi ngantor, cocok banget. Karena dia bahannya jatuh dan elegan waktu dipakai. Kayaknya itu nyaman, gak nyaman banget sayang, nyaman banget sayang. Aku udah buktiin karena aku juga sehari-hari pakai viscose karena emang kualitasnya bagus banget. 2025 udah saatnya kita pakai viscose teman-teman. Silakan nih check out di bawah ini karena waktu live aku tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau tanya-tanya silakan di komen di bawah ini. Halo semuanya, di video kali ini kita membahas bahan tekstil yang mungkin sering teman-teman lihat atau sering teman membaca di tag baju dan nggak tahu itu apa. Yap, kita akan bahas viscose. Apa itu viscose? Bagaimana perkembangan viscose? Bagaimana proses pembuatannya? Dan kenapa sih industri sekarang menggunakan viscose? Let's check it out. Viscose adalah serat semi sintetis yang dibuat oleh selulosa alami yang berasal dari kayu pohon seperti pohon pinus, beech maupun eukaliptus. Walaupun menggunakan bahan baku alami, viscose termasuk semi sintetis karena pada proses pembuatannya menggunakan tambahan bahan kimia dan perlakuan kimia untuk mengubah gugus fungsi sesuai yang diharapkan. Nah, bahan kimia yang digunakan adalah natrium hidroksida dan karbon sulfida yang kemudian mengental dan membentuk viscose dough. Nah, dari sinilah nama viscose berasal. Lalu setelah itu dipintal dan disaring melalui spinneret sehingga membentuk serat yang akan dijadikan benang. Jadi, pada proses pembuatan viskos, banyak tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, yaitu proses stepping. Apa itu proses stepping? Proses stepping adalah proses perendaman pulp pada NaOH 17,5%. Mengapa harus direndam dengan NaOH 17,5%? Perendaman ini ditujukan untuk menghilangkan beta dan gamma selulosa pada pulp. Mengapa harus dihilangkan? Karena beta dan gamma selulosa memiliki kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan alfa selulosa. Di mana pada pembuatan rayon, kita membutuhkan alfa selulosa yang seratnya lebih kuat. Sehingga proses stepping ini adalah proses yang penting. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu proses slide removing. Jadi, tadi pada proses stepping sudah direndam dengan NaOH 17,5% sehingga menjadi alkali selulosa. Di mana pasti masih ada sisa-sisa alkali pada pulp tersebut. Sehingga harus kita hilangkan dengan proses slide removing, di mana alkali selulosa itu dipres menggunakan slurry press sehingga kelebihan dari NaOH itu akan hilang dari pulp. Yang ketiga, kita masuk ke proses shredding. Tadi pada press, pulp itu sudah berbentuk padat atau menjadi lembaran. Sehingga pada shredding ini atau penghancuran, dia dihancurkan lagi menjadi slurry. Untuk apa? Untuk mempermudah pada proses selanjutnya. Kita masuk ke proses yang keempat, proses aging. Alkali selulosa yang sudah dihancurkan tadi akan dimasukkan ke dalam tangki yang bernama santator dan didiamkan selama 6 jam dengan suhu 40-50 derajat. Hal ini bertujuan untuk mempolimerisasi si selulosa alkali sehingga selulosa alkalinya menjadi lebih baik. Kita lanjut ke proses yang kelima, yaitu proses cooling. Tadi, pada proses aging itu dilakukan dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Saat suhunya diturunkan, proses aging akan berhenti. Mengapa proses aging harus dihentikan? Hal ini untuk mencegah proses santasi berlebihan. Lanjut pada proses yang keenam, Santa generation. Pada proses ini, pulp tadi akan ditambahkan dengan CS2 sehingga alkali selulosa itu berubah menjadi selulosa santat, di mana bentuknya itu sudah berwarna kuning dengan tekstur yang mirip madu. Lanjut ke proses selanjutnya, selulosa santat itu akan didissolving atau dissolution, di mana selulosa santat ini akan diencerkan menggunakan NaOH dengan konsentrasi 8-9%. Dengan tujuan pengenceran. Yang ke-8 yaitu proses screening, di mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan impurities atau pengotor atau pulp yang tidak sesuai dengan ukuran screening agar membuat si selulosa santat tadi menjadi lebih baik dan menghasilkan produk rayon atau viskos yang lebih baik.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang ke-9, yaitu proses ripening. Nah, proses ripening ini bisa kita sebut sebagai proses pemeraman, di mana larutan viskos ataupun selulosan TET yang sudah dihasilkan dari proses sebelumnya diperam kembali agar viskositas dan homogenitasnya semakin baik. Nah, proses yang ke-10 yaitu proses deaeration, di mana pada proses ini gelembung-gelembung udara pada larutan viskos itu dihilangkan. Nah, ini sangat penting karena dikhawatirkan gelembung udara ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari viskos yang dihasilkan, di mana gelembung udara ini dapat menyebabkan serat atau benangnya terputus. Selanjutnya yaitu proses yang ke-11, yaitu proses spinning atau pemintalan, di mana larutan viskos dilewatkan pada spinneret masuk ke dalam larutan koagulasi yang berisi asam sulfat yaitu H2SO4, di mana pada proses ini terjadi regenerasi selulosa menghasilkan serat. Nah, serat yang sudah dihasilkan dari proses spinning ini kemudian di stretching agar menghasilkan serat yang lebih kuat. Nah, setelah proses stretching, kita masuk ke dalam proses cutting. Nah, pada proses cutting ini serat dipotong, di mana proses cutting ini dilakukan untuk menghasilkan staple fiber. Jika serat yang ingin dihasilkan filament fiber, maka proses cutting ini dapat di skip saja. Nah, setelah proses cutting, baru kita masuk ke dalam proses drying, di mana serat yang sudah dipotong tadi kita drying untuk menghilangkan kelembapan pada seratnya. Setelah itu, serat yang sudah kering, selanjutnya kita bolling atau proses pengumpulan serat dalam bentuk bola-bola serat agar mempermudah distribusi serat kepada konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih kelebihan viskos? Yang pertama, lembut dan nyaman dipakai. Viskos memiliki tekstur yang hampir sama dengan kapas, bahkan sama seperti sutra. Nah, viskos ini ketika dipakai sangat lembut dan adem di kulit. Yang kedua, bahan ini sangat baik dalam menyerap air. Jadi, cocok untuk orang yang tinggal di iklim tropis sama seperti di Indonesia. 3. Ringan dan jatuhnya bagus. Nah, viskos ini terkenal dengan drapingnya. Maksudnya itu adalah kain yang membentuk tubuh menjadi bagus dan terlihat sangat elegan. 4. Mudah diwarnai. Serat viskos yang ini sangat mudah menyerap warna. Jadi, hasilnya itu cerah dan tajam. Selain memiliki kelebihan, tentunya serat viskos juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, serat memiliki kekuatan yang rendah saat basah. Yang kedua, pakaian dari serat viskos biasanya mudah kusut, jadi perlu disetrika. Dan yang ketiga, itu kurang ramah lingkungan karena penggunaan CS2. Dan recovery CS2 biasanya maksimal hanya 75%. Jadi 25% itu dilepaskan udara. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan ini bisa diatasi dengan teknologi yang canggih dan penggunaan mesin modifikasi terbaru. Nah, tekstil yang dari viskos itu tentu memiliki kualitas yang bagus. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam seperti kaos, kemeja, sweater. Yang kedua itu adalah fashion high end. Kenapa? Karena viskos ini memiliki kualitas yang bagus, yang menghasilkan tekstil memiliki warna yang tajam, lembut, halus. Jadi saat dibuat jadi pakaian fashion itu menjadi kan elegan. Yang ketiga adalah perlengkapan rumah tangga seperti spray, mungkin gorden, karena kualitasnya yang memiliki warna bagus, jadi variasi warna spray dan gorden itu jadi bermacam-macam. Nah, yang keempat adalah industri non-woven. Industri non-woven itu seperti industri higienis. Contohnya viskos ini dijadikan bahan untuk membuat tisu basah, terus pembalut. Nah, dan yang kelima adalah campuran. Campuran ini adalah seperti campuran untuk polyester dan spandex. Nah, kita udah sampai di akhir video. Tadi kita udah bahas apa itu viskos, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana perkembangannya, kelebihan kekurangannya, terus bagaimana sih digunakan di industri tekstil. Berarti jadi kalau teman-teman lihat ada di bajunya 100% viskos, nggak perlu bingung lagi. Kalian udah tahu bahwa itu dari pohon. Bye bye.
Tahap awal dalam proses pembuatan alat ini diawali dengan proses sketsa dan pemotongan. Keduanya saling berhubungan karena sebelum melakukan pemotongan harus dibuat sketsanya agar menjadi panduan utama dalam proses pemotongan. Nah, desain alat dibuat secara detail di atas karton untuk memastikan semua ukuran dan komponen sesuai dengan kebutuhan, agar pada saat pemotongan lebih akurat dan juga rapi. Dilanjutkan dengan proses menyatukan komponen-komponen yang sudah kita potong tadi menggunakan lem Fox. Di sini, lem berfungsi sebagai perekat antara komponen satu dengan komponen lainnya agar dapat menyatu dan dirakit sedemikian rupa. Setelah komponen-komponen disambungkan oleh lem sebagai perekat, tidak lupa kita keringkan menggunakan hair dryer agar proses pengeringannya lebih cepat dan lem merekat dengan kuat. Nah, setelah dirakit, komponen-komponen tadi bisa dicat sebelum dirakit. Nah, proses pengecatan ini sangat perlu agar tampilan dari alatnya lebih menarik dan juga sesuai dengan referensi. Cat yang digunakan adalah cat Pilox karena lebih cepat kering dan juga menghasilkan finishing yang lebih mengkilat. Langkah terakhir pada proses pembuatan alat ini yaitu merakit semua komponen-komponen kecil yang sudah kita buat tadi. Komponen-komponen kecil yang sudah kita sketsa, kita potong, kita cat, kita rakit menjadi satu untuk menghasilkan alat yang sebesar ini. Nah, proses ini memerlukan lem dan juga soletip agar strukturnya lebih kuat. Nah, pada proses ini dilakukan juga proses pengeringan agar lem-lem yang menyatukan antara komponen satu dengan lainnya semakin kuat merekat.
Para got me in the pool. I ain't no better if I do it. Shit, no better if I do